Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, 4 Februari diperingati sebagai Hari Kanker Sedunia. Dan kita akan bahas tentang kanker dan pencegahannya, termasuk penanggulangannya di tanah air. Bersama Ariyanti Baramuli Putri, Ketua Umum Indonesian Cancer Information and Support Center Association (CISC), sekaligus penyintas kanker dan juga narasumber Dr. Ari Munandar, spesialis onkologi radiasi, Kepala Sub Instalasi Pelayanan Terpadu Onkologi Radiasi Kasub IPTOR Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, yang juga Kepala Program Studi Onkologi Radiasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selamat siang dokter dan Ibu. Gimana kabarnya, sehat? Baik, terima kasih. Sehat ya. Oke, dan di hari ini adalah bertepatan dengan Hari Kanker Sedunia. Kita boleh dari Ibu dulu, Bu Yanti, nih, bagaimana sih memperingati Hari Kanker Sedunia bagi Anda yang sebagai juga penyintas? Ya, kalau dari kami, dari sisi pasien, Hari Kanker Sedunia ini untuk di Indonesia, kami baru mengetahuinya di tahun 2010 bersama dengan RSCM. Namun kemudian semakin banyak yang mengetahui Hari Kanker Sedunia ini yang diinisiasi oleh Union for International Cancer Control (UICC). Nah, sejak itulah, sejak 2010 dari mulai kecil, lama-lama semakin banyak, dan sekarang ya bersyukur sudah Hari Kanker Sedunia sudah mulai didengungkan lebih besar lagi ya, Dokter Ari, begitu. Jadi setiap 3 tahun temanya berbeda. Oke, berarti kalau di tahun ini kan di 2025 sampai dengan 2027 begitu, nanti ada tema-tema yang masing-masing untuk diperingatinya. Kalau dokter sendiri bagaimana bisa memaknai dari Hari Kanker Sedunia ini? Iya, oke, baik. Jadi terima kasih. Kanker itu kan memang sebenarnya penyakit yang sudah sangat lama ya, kalau kita bicara, kita melihat historinya. Dan memang ada key points dari kanker ini. Pertama, memang kanker ini kondisinya semakin tahun akan semakin meningkat penderitanya. Kemudian, namun dari hal tersebut, sepertiga dari kanker itu sebenarnya bisa dicegah dan juga bisa diatasi dengan deteksi dini dan juga diagnosis dini. Ketika dideteksi dini dan diagnosis dini, maka angka kesembuhannya itu sangat tinggi. Sehingga yang diperlukan adalah awareness. Jadi kita bermain di awareness. Nah, untuk menciptakan awareness itu salah satunya dengan Hari Kanker Sedunia ini. Jadi kita berusaha untuk meningkatkan awareness dari setiap pihak, baik itu mulai dari masyarakat, pasien, keluarganya, ataupun juga stakeholder-stakeholder untuk membuat awareness tentang kanker ini, bahwa kanker ini suatu penyakit yang memang unik, yang perjalanannya itu memang panjang, tapi bukan berarti tidak bisa disembuhkan. Bisa ditangani dengan baik dan bisa, jika pasien itu menjalani pengobatan dengan baik, insya Allah dengan pengobatan yang baik juga bisa memiliki kualitas hidup yang baik. Oke, nah terkait dengan screening dini nanti kita akan bahas di belakang. Kemudian bagaimana sebenarnya Bu Yanti ini awal mulanya terkena kanker itu boleh disampaikan, Bu? Seperti apa? Sudah lama ya saya survive, bersyukur karena saya survive sudah 22 tahun. Pada awalnya saya menjalani sadari, periksa payudara sendiri, kemudian menemukan benjolan, dan saya cepat langsung untuk berobat ke dokter. Saya tidak ke pengobatan lainnya, tapi saya langsung berobat secara medis. Nah, disinilah saya tertolong sehingga masih di stadium dini. Karena semakin cepat terdiagnosis dengan tepat, sehingga bisa mengetahui pengobatan yang tepat juga. Artinya 22 tahun Ibu sudah melalui segala pengobatan begitu ya, sampai hari ini sudah dinyatakan sembuh. Dan sebenarnya apa yang membuat Ibu bisa semangat untuk bisa menjalani ini semua? Ya, jadi pada awalnya itu waktu saya sedang di ruang tunggu sebuah rumah sakit, ketemu dengan sesama pasien, lalu kami bercerita tantangan kami ternyata sama. Kami kekurangan informasi tentang kanker. Contoh, apa itu kanker, bagaimana pengobatannya, dokter mana yang tepat, rumah sakit mana yang tepat. Dan juga kami jadi berpikir, kalau kami saja yang dekat dengan layanan rumah sakit, bagaimana dengan yang jauh dari rumah sakit ya? Karena kan Indonesia itu negara kepulauan, sehingga muncullah ide, gagasan bersama UNICO untuk membuat organisasi pasien, Indonesian Cancer Information and Support Center, sampai saat ini. Bu Yanti sendiri tadi mengatakan bahwa adanya melakukan screening dini begitu dan deteksi tadi sudah ada gejala begitu ya, ada benjolan ditemukan gitu. Nah, tapi menurut Ibu sendiri untuk di Indonesia ini sudah cukup common kah, atau mungkin pengetahuan dari masyarakat Indonesia itu sudah cukup mengenai deteksi dini dan juga penanggulangannya di Indonesia seperti apa?
Kalau melihat dari angka dan data masih banyak lagi pekerjaan kami untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Tentunya tidak bisa hanya pasien, yaitu seluruh stakeholders, rumah sakit, dokter, Anda juga sebagai media, semua stakeholders harus bersama-sama untuk mengedukasi masyarakat. Oke, mungkin dari sisi medis dokter bisa disampaikan Dokter Ari bagaimana sebenarnya untuk bisa mendeteksi dini, tadi begitu sudah disampaikan juga di awal bahwa memang sebenarnya masyarakat Indonesia itu perlu melakukan deteksi dini ini untuk ke belakangnya itu tidak semakin parah. Itu seperti apa, Dok? Oke, baik. Kita kembali ke prinsip ya, bahwa untuk kalau kita mau menang di sebuah permainan, kita harus tahu karakteristik dari permainan tersebut. Ya. Nah, kanker ini adalah suatu penyakit yang unik, seperti juga disampaikan di tema World Cancer Day pada saat ini, yaitu United by Unique. Karena memang perjalanan kanker setiap pasien itu unik gitu. Nah, tadi dikatakan bahwa ketika kanker itu bisa ditemukan dalam deteksi dini, dalam kondisi dini, angka keberhasilan pengobatannya sangat tinggi. Sehingga fokus kita adalah untuk menemukan penyakit ini dalam kondisi dini. Nah, untuk menemukan itu, pertama kembali lagi awareness. Kita bermain di awareness. Untuk menciptakan awareness, nggak bisa juga hanya dari dokternya, butuh kolaborasi tadi misalnya dengan grup seperti grupnya Bu Yanti, atau misalnya dengan pemerintah, kemudian juga dengan media. Dengan demikian ketika orang sadar, orang kan akan bergerak kalau dia sadar. Ketika mereka sadar, baru mereka akan melakukan deteksi dini. Sembari juga mungkin dari pemerintah memeratakan fasilitas untuk deteksi dini dan sebagainya. Jadi memang ini suatu kolaborasi yang harus berjalan secara serempak. Seperti itu. Oke. Tadi ini coba kita beralih ke Bu Yanti. Ini terkait dengan CISC. Ini sendiri bagaimana Bu gerakan di Indonesia? CISC ini berdiri sejak 2003. Kami mempunyai 6 program. Ya. Yang pertama adalah support group, memberikan support kepada pasien dan keluarganya. Lalu kemudian berkembang menjadi patient navigation atau navigasi pasien. Ya. Yang terlatih ya, jadi pendamping yang terlatih dilatih oleh RSCM dengan modul dari American Cancer Society juga. Dan juga kami ada rumah singgah di dekat rumah sakit, dan kami juga mempunyai program pemberdayaan pasien, dan juga kami melakukan advokasi kebijakan. Ya. Nah, sebenarnya untuk kita balik lagi ya ke deteksi dini ini, karena ini sebenarnya cukup penting begitu untuk bisa meningkatkan awareness dari masyarakat. Deteksi dini ini dilakukan apabila sudah terlihat gejala atau sebelum ada gejala itu kita sudah bisa melakukannya, dokter? Oke. Ada dua. Yang pertama screening, yang pertama early diagnosis. Ketika kita bicara screening, maka ini sebelum ada gejala bisa dilakukan. Ada dua penyakit kanker yang bisa dilakukan secara screening, yaitu misalnya adalah kanker leher rahim dengan pap smear ataupun dengan IVA test. Itu bisa digunakan secara sederhana dilakukan di puskesmas. Atau kanker payudara dengan periksa payudara sendiri atau disebut sadari, atau juga pemeriksaan payudara oleh klinis atau misalnya dilakukan di puskesmas juga. Nah, itu hal-hal sederhana yang bisa dilakukan. Dan ketika emang ada mulai kelihatan ada gejala dari situ atau screening yang menunjukkan sesuatu, itu bisa langsung ditreat. Oke. Jadi ada beberapa kanker yang bisa dideteksi dini begitu ya. Nah, kemudian dari Bu Yanti sendiri waktu menemukan gejala gitu ada benjolan di dada, itu Ibu sempat khawatir atau pertama kali, aduh saya takut nih untuk ke dokter begitu, atau seperti apa perasaannya? Yang pertama bingung. Karena mencari informasinya di mana tahun itu ya. Kalau sekarang ini sudah banyak informasi, namun ada informasi yang benar, tepat, berdasarkan bukti evidence based. Ada juga informasi yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Karena itulah pasien itu dan keluarganya, masyarakat umumnya harus diedukasi supaya bisa memilah dan kemudian memilih pengobatan yang ke medis. Oke, artinya sebenarnya literasi ini juga perlu diketahui dari sejumlah seluruh masyarakat di Indonesia begitu ya. Nah, kemudian untuk dari sarana dan prasarana sendiri yang telah Ibu jalani di Indonesia ini seperti apa? Apakah sudah cukup baik atau masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki? Jadi kalau 20 tahun lalu ini pengalaman pribadi ya. Itu saya ke luar negeri karena 22 tahun lalu. Tetapi profesor di sana sampaikan ada dokter-dokter lulusan dari sebuah negara sudah berada di Jakarta, buat apa ke luar negeri, itu zaman dulu ya. Nah, yang saya lihat memang berobatlah di Indonesia. Kalau sekarang saya bisa menyampaikan demikian, asalkan dokter yang tepat dan rumah sakit yang tepat ya. Oke, kalau dari Dokter Ari sendiri melihat untuk
fasilitas kesehatan dari penyembuhan ataupun juga pengobatan kanker ini di Indonesia seperti apa, Dok? Oke. Terus terang memang PR masih banyak ya. Ya. Memang tapi pemerintah saat ini telah memberikan fokus salah satunya ke kanker ini. Jadi kan memang ada 4 fokus tuh, salah satunya kanker. Dimana kalau kita lihat sekarang pertemuan rumah sakit dari pemerintah itu juga banyak yang sudah mendirikan pusat-pusat kanker di daerah-daerah bahkan. Dan memang fokusnya untuk menjangkau seluruh Indonesia. Nah memang itu salah satu yang kita harapkan. Dari fungsi pemerintah adalah untuk menyiapkan sarana prasarana. Dari sisi pendidikan kita menciptakan dokter-dokter yang spesialis yang mempunyai kompetensi yang baik. Dari sisi masyarakat kita meningkatkan awareness-nya. Jadi semua itu memang harus berjalan bersama tadi. Oke, dari sejumlah kanker di Indonesia, masyarakat yang mengidap kanker begitu ya, untuk tertinggi kanker yang dialami oleh masyarakat itu paling banyak di mana, Dok? Saat ini untuk Indonesia sendiri kanker payudara. Kanker payudara, kemudian juga ada kanker paru dan kanker kolorektum, serta masih banyak juga kanker leher rahim. Ya. Itu adalah beberapa kanker yang terbanyak yang saat ini di Indonesia. Oke, kemudian disusul dengan beberapa kanker lagi seperti apa misalnya? Ada beberapa misalnya kanker hati, kemudian juga leukemia, limfoma, kanker otak, itu juga banyak beberapa. Oke, dan sebenarnya apa penyebab kanker payudara ini bisa dikatakan kanker yang cukup tinggi di Indonesia? Kalau kita bicara penyebab, sebenarnya kanker itu kan penyebab pastinya itu belum diketahui secara pasti gitu. Tapi kita berbicara mengenai multifaktorial. Karena kanker itu terjadi dari berbagai macam faktor yang memang akhirnya bersama dan menciptakan kanker itu. Ada misalnya dari genetiknya, kemudian juga dari katakanlah mungkin infeksi virus tertentu, kemudian juga lifestyle, alkohol, obesitas, hormon dan sebagainya. Nah, itu paling mempengaruhi dan akhirnya menciptakan kanker tersebut. Oke, tapi kalau dari status lokasi begitu ya, bisa kita bilang lokasi strategis di Indonesia begitu geografinya, apakah itu juga mempengaruhi dari tingkat kanker itu di sebuah negara? Beberapa faktor geografis atau juga ras tertentu bisa mempengaruhi. Sebagai contoh, misalnya ada beberapa ras tertentu di Indonesia ini yang memang lebih rentan terhadap kanker nasofaring. Atau misalnya kalau misalnya kita bicara negara lain, misalnya katakan di Jepang, lebih banyak kanker lambung karena kebiasaan mereka mengkonsumsi makanan-makanan tertentu seperti itu. Jadi memang ada hubungan antara geografis, pola hidup dan ras tertentu. Oke, artinya kebiasaan itu yang membangun sebuah penyakit itu begitu ya, bisa dikatakan ya? Salah satunya iya. Tapi tadi kan ada multifaktorial tadi, genetik juga bisa berpengaruh di sana. Tapi kalau disebutkan di berbagai negara gitu tadi, Indonesia, Jepang, nah kemudian apakah bisa digeneralisir bagaimana kita tuh ternyata ini kanker di dunia ini sebenarnya tingginya tuh di bagian apa gitu, Dok? Kalau untuk tinggi di bagian apa sebenarnya kurang lebih rata ya. Misalnya di seluruh area di dunia itu pasti akan ada kansernya. Walaupun tadi misalnya katakanlah di satu daerah, katakanlah mungkin di Jepang yang tinggi kanker lambung, atau di Indonesia saat ini yang tinggi kanker payudara. Di beberapa dunia lain juga yang tinggi kanker payudara. Tapi juga misalnya yang tertinggi itu kanker paru gitu di suatu daerah seperti itu. Terkait dengan jenis kelamin begitu, laki-laki dan perempuan, apakah itu juga mempengaruhi bagaimana tingkat kanker itu diidap oleh laki-laki ataupun perempuan itu? Lebih ke arah kalau misalnya pada laki-laki misalnya lebih banyak kalau laki-laki kan karena kan kalau laki-laki misalnya hanya prostat gitu kan, jadi kanker prostat yang banyak gitu kan, atau misalnya kanker paru lebih banyak di laki-laki. Tapi misalnya kanker di wanita karena memang banyaknya mereka ada payudara, kemudian juga ada rahim, kadang leher rahim, kemudian payudara yang lebih. Nanti kita akan bahas, dokter, dan pemirsa tetaplah bersama kami di NTV Today.